selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Boleh kita yang belum kenal bersalaman-salaman di belakang, boleh lihat. Hari kasih sayang, kita ngajak dengan keluarga, tapi kita lihat dengan orang-orang yang mungkin ada yang belum kita kenal. Say hello atau katakan sesuatu buat kita salami. Oke. Iya. Pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul adalah Discipleship at Home. Artinya bagaimana kita membangun pemuridan di dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa pemuridan kok ada di keluarga? Biasanya kan pemuridan di gereja. Pemuridan biasanya dilakukan di tengah-tengah komunitas kita semua yang ada di sini. Tapi bulan ini kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan sangat concern dengan yang namanya pernikahan dan keluarga. Institusi pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini, sebelum Tuhan ciptakan yang lain, Tuhan ciptakan keluarga, Tuhan ciptakan pernikahan. Dia tidak ciptakan sekolah, dia tidak ciptakan bahkan gereja, tapi dia ciptakan lebih dahulu adalah keluarga. Dan hari-hari ini Tuhan sedang bawa kembali kita untuk back to the home movement. Artinya Tuhan sedang bawa kembali kita kembali bergerak mulai dari dalam rumah, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal di luar rumah, kita bisa bekerja, kita bisa bahkan pelayanan. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin semua hal yang kita kerjakan itu harus berasal dari rumah kita. Ya. Dan kita mau belajar hari ini sama-sama, apa sih yang Tuhan inginkan ketika Tuhan inginkan kita bangun pemuridan itu di dalam rumah kita. Seperti apa sih memuridkan dalam rumah? Apakah harus seperti kita Bible study atau seperti apa? Kita mau belajar sama-sama ya. Ya, ada Great Commission yang Tuhan berikan buat kehidupan kita menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Ya, kita baca ya. Tante-tante, bisa baca kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan? Nggak, oke ya, saya bacakan di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini suatu perintah agung yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, selama pelayanan di Tuhan Yesus di muka bumi ini, Bapa memberikan mandat, memberikan kuasa kepada Tuhan. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan mandat ini kepada murid-muridnya, kepada gereja-gerejanya. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ada kuasa yang diberikan kepada anak-anak murid-muridnya. Ya, aku akan berikan kuasa kepadamu seperti Bapa memberikan kuasa kepadaku. Ada satu perintah yang Tuhan berikan buat gereja-gerejanya. Dan gak hanya itu, bicara kuasa, ada otoritas yang Tuhan berikan buat gereja-gerejanya. Ada otoritas, gak hanya yuk kamu jadi murid, tapi gak diberi otoritas. Tapi Tuhan kasih otoritas buat gerejanya. Gak hanya itu, kita belajar selama pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Tuhan Yesus melayani lewat namanya pemuridan. 12 murid Tuhan Yesus bimbing, dia didik, dan akhirnya 12 murid. Banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan ada di ayatnya juga, pergilah dan jadikanlah. Pergilah, kata ada suatu kata aktif, kata kerja yang harus kita lakukan. Pergilah. Keluar dari zona nyaman kita. Seringkali kita tidak mau keluar dari zona nyaman, karena kita nyaman dengan keadaan kita sekarang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, perintah di Matius ini katakan, pergilah, kita bergerak. Gak hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita bergerak dengan apa yang Tuhan mau. Bergerak agar orang-orang di sekitar kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Gak fokus kepada diri kita sendiri, kita bergerak maju. Gak hanya diam sendiri saja. Dan kemudian jadikanlah, bicara gini, menjadikan itu ada sesuatu yang tadi yang gak ada itu menjadi ada. Ada proses yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kalau kita mungkin mengalami proses hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, ada proses mentoring, ada juga proses pembawa. Jadi ada proses jadikan
jadikanlah sesuatu yang belum ada itu menjadi ada. Dan baptislah mereka, mengatakan yuk, menghisapkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan ke dalam komunitas tubuh Kristus. Dan harus pertama kali komunitas tubuh Kristus bicara tentang keluarga. Bukan gereja, bukan pelayanan. Tapi pertama adalah komunitas tubuh Kristus bicara tentang keluarga. Untuk dihisapkan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, dibaptis oleh Tuhan, dihisapkan kepada tubuh Kristus. Komunitas orang percaya. Dan ajarlah. Bicara tentang ajarlah, mengajari sesuatu yang kita hidupi. Tidak hanya teori dan atau pikiran saja. Ada integritas yang kita lakukan. Ada integritas yang kita bagikan. Orang-orang tidak akan mendengar kita, tidak akan melakukan kita kalau kita hanya ngasih setiap teori tapi kita tidak mempraktekannya. Tapi orang-orang akan melihat kita kalau kita melakukannya, apa yang kita bagikan, yang kita hidupi sesuai dengan apa yang kita katakan. Dimulai dari apa? Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan yang menjadi otoritas kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pagar kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengajar orang-orang lewat kehidupan kita. Dan jangan takut, Tuhan katakan gini, aku menyertai kamu. Gak usah takut untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Iya. Mari kita sama-sama baca statement ini. Keluarga adalah tempat pemulihan yang paling efektif. 2, 3. Keluarga adalah tempat pemulihan paling efektif. Sekali lagi, 2, 3. Keluarga adalah tempat pemulihan paling efektif. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah kita hidup sama-sama. Suami dan istri dan anak kita tinggal sama, tinggal bareng, ketemu bareng. Paling sering ketemu dengan siapa? Dengan orang-orang yang serupa dengan kita. Kalau mungkin di tempat ini kita bisa ketemu, ya paling seminggu sekali. Nanti kemudian, ya selamat jumpa, sampai jumpa minggu depan lagi, ketemu minggu depan lagi. Atau minimal kita mungkin ada home, kita datang ke home. Tapi keluarga, itu kita ketemu tiap hari. Dari pagi, ya mungkin siang pada pergi, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Nanti sore ketemu lagi sampai malam lagi. Dan keluarga adalah tempat di mana kita menjadi apa adanya. Ya. Tempat di mana kita bisa menyatakan, ekspresikan siapa kita sebenarnya itu ada di dalam keluarga. Ya. Mungkin di tempat ini semuanya jaim, ya semuanya baik. Dan memang bapak-bapak kalau dilihat dari wajah-wajahnya baik-baik semua ya, bapak ibu di sini ya. Ada amin? Kayak nggak percaya ibu-ibu. Tapi di rumah, ya mungkin kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa nangis. Itu tempatnya di rumah. Mungkin di tempat itu, jangan nangis, jangan marah. Makanya kenapa keluarga tempat paling efektif? Karena orang bisa melihat, anak-anak kita bisa melihat, istri bisa melihat suami itu seperti apa, suami bisa melihat istri seperti apa. Dan disitulah kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bukan teori, tapi lewat kehidupan kita, lewat praktek yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memuridkan dan mengapa kita harus memuridkan? Ya, ini pertanyaan penting. Mengapa sih sebenarnya kita memuridkan dan bagaimana kita memuridkan dalam keluarga? Ayatnya tadi, di ayat tadi, ulangan tadi yang kita baca, kita mau baca lagi sama-sama. Tapi kita ini lebih panjang, ulangin 6 ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu yang kedua dan saling bergantian. Ulangan 6 ayat 1 sampai 7. Inilah perintah, ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2 sama-sama. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya engkau menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang 4.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau kita perhatikan. baca sama-sama ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat yang kita baca ini kita mau belajar kenapa kita harus memuridkan dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Ada 4. Yang pertama, karena pemuridan itu bicara soal perintah Tuhan. Tadi ayatnya dikatakan, inilah perintah dan ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Ayat tadi Matius 28 juga bicara soal the great commandment. Artinya apa? Amanat agung. Ada suatu perintah yang Tuhan berikan buat setiap orang percaya. Dan kita harus melihat bahwa pemuridan adalah sebuah perintah Tuhan. Yang namanya perintah itu beda dengan yang namanya undangan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terima undangan pernikahan, ya hari Sabtu tanggal sekian, jam sekian di tempat tertentu. Ketika Bapak Ibu terima undangan, Bapak Ibu bisa punya pilihan, bisa datang atau enggak. Benar? Kalau ada waktu mungkin nggak ada acara lain bisa datang, atau mungkin karena ini kenalan dekat, yang menikahnya ini anak kenalan kita mau datang. Oke. Ketika kita nggak bisa datang, oke. Nggak ada konsekuensi apa-apa dari yang namanya undangan. Tapi yang namanya perintah, coba Bapak Ibu ketika datang surat dari polisi, ya, institusi Polri datang surat, Bapak Ibu harus datang ke kantor polisi jam sekian, hari sekian. Itu perintah, kita nggak bisa main-main. Itu mau nggak mau kita harus datang. Nah, kalau kita memperlakukan firman Tuhan sebagai perintah, maka kita akan belajar untuk taat. Pemuridan, khususnya bicara dalam keluarga, itu adalah sebuah perintah Tuhan. Dan yang kedua, pemuridan dalam keluarga, kenapa kita harus lakukan? Karena supaya kehendak Tuhan berkelanjutan dalam kehidupan anak cucu kita. Yes. Ayat yang kedua dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu yang berpegang kepada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Jadi artinya ada kelanjutan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Mungkin ada masa-masa kita mengalami di mana janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pernikahan kita. Dan anak-anak perlu tahu apa yang terjadi perjalanan kehidupan kita. Journey kita dalam pernikahan, journey kita sebagai orang tua, jatuh bangunnya, mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kita dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Dan itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita lewat pemuridan. Supaya apa? Satu, supaya kehendak Tuhan berkelanjutan. Anak cucu kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya orang tuanya. Ada banyak hari-hari ini orang tuanya takut akan Tuhan, anak-anaknya sama sekali tidak kenal Tuhan. Kenapa? Bukan salah anaknya, tapi karena orang tua tidak pernah membicarakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana dia membangun keintiman dengan Tuhan dalam keseharian dalam di rumah. Itu alasan yang kedua, kenapa kita harus memberikan dalam pernikahan, supaya kehendak Tuhan berkelanjutan buat anak cucu kita. Dan ketiga bicara supaya baik keadaan. Apa yang kita sampaikan dan kita bagikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita melihat kesetiaan kita untuk kita pada Tuhan. Saat kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kehidupan kita. Saat kita setia melakukan pemuridan dalam keluarga kita. Dan suami saya bilang bahwa dia cerita. Kami suka cerita dengan apa yang kami alami. Kesulitan kami, pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk anak-anak kami mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Saat anak kita mengalami Tuhan secara pribadi, saya percaya dia akan mengenal Tuhan dan dia akan mencari Tuhan. Lewat kehidupan kita, marilah kita belajar setia melakukan perintah Tuhan supaya baik keadaanmu. Bicara
apapun, kita tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Mungkin pernikahan kita punya goncangan, ekonomi kita memang lagi di bawah, anak-anak kita mungkin lagi membuat kita kesel ya. Udah dilahirkan pengennya dimasukin lagi, gak bisa kan dimasukin lagi. Tapi lewat proses itu yang terjadi, tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita tetap setia menjalankan perintah Tuhan atau tidak? Atau kita menyerah saat kita setia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, supaya baik keadaanmu. Dan gak hanya itu saja. Tantangan anak-anak sekarang adalah tentang LGBT. Kita takut dulu punya anak perempuan, takut. Sekarang kalau punya anak laki pun takut. Benar nggak? Saya percaya kalau anak-anak itu dimuridkan di dalam keluarga, dikasih identitas di dalam keluarga, ada rasa aman, ada melihat kesetiaan seorang ayah, seorang ibu di dalam keluarga, anak-anak kita ada di dalam lingkungan Tuhan. Dan hanya nggak itu saja, supaya kita bertambah banyak. Tidak hanya melahirkan anak-anak secara jasmani, tapi kita melahirkan bermultiplikasi, melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan ilahi dari jasmani, keturunan-keturunan yang hidupnya takut akan Tuhan. Keturunan ilahi yang hidupnya tahu bahwa dia punya rencana, Tuhan punya rencana dalam kehidupan dia. Keturunan ilahi begini, mereka anak-anak tahu ada panggilan yang telah Tuhan tetapkan buat kehidupan mereka. Keturunan ilahi bicara ini, sejak di dalam kandungan ibunya, Tuhan tahu dalam kehidupan masa depan anak-anak kita dan juga kehidupan kita. Keturunan-keturunan apa yang akan kita hasilkan kalau kita tidak memuridkan di dalam rumah. Jangan sampai anak-anak dimuridkan dengan medsos, dengan teman-teman yang gak baik, karena kita di anak-anak tidak mendapatkannya di rumah. Makanya pemuridan yang paling efektif ada di rumah. Bagaimana seorang ayah mengajarkan kepada anak-anaknya, seorang istri juga mengajarkan kepada anak-anaknya, bagaimana kehidupan ayah dan mamahnya kepada anak-anak. Itu bicara tentang pola pemuridan. Ya, sekarang bagaimana kita memuridkan? Dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengajarkan berulang-ulang. Katakan sama-sama, mengajar berulang-ulang. Mengajar berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena menanamkan nilai kebenaran firman Tuhan nggak bisa cukup sekali. Iya. Nggak bisa kita mengandalkan ya sudah nanti di sekolah minggu aja, ya udah nanti di gereja aja anak-anak kita belajar tentang Tuhan. Di rumah kita harus belajar mengajarkan berulang-ulang. Ayat tadi dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi artinya diulang terus. Kenapa di Alkitab ada kitab ulangan? Karena memang kita harus belajar terus diulang-ulang, nggak bisa cukup sekali. Ya. Kita harus mengajarkan anak kita. Apa yang harus diajarkan berulang-ulang? Di ayat yang tadi, ayat yang kelima, mari kita baca. Ayat yang kelima diajarkan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap jiwa kita, dengan kekuatan kita. Dan ini menjadi dasar untuk anak-anak kita punya karakter yang baik, punya attitude yang baik, punya sikap yang baik, punya kekudusan dalam kehidupannya, karena diajarkan mengasihi Tuhan. Diajar terus berulang-ulang, Bapak Ibu. Dan kenapa harus diulang-ulang? Supaya anak juga bukan hanya mendengar apa yang kita ajarkan, anak juga harus melihat apa yang kita ajarkan. Makanya kenapa tadi dikatakan di rumah itu adalah pemuridan paling efektif. Orang, anak-anak bisa lihat apa yang kita ajarkan mengasihi Tuhan, apakah kehidupan kita juga mengasihi Tuhan atau enggak. Apakah kita belajar berserah kepada Tuhan, bergantung sama Tuhan, apakah kehidupan kita di rumah bergantung sama Tuhan atau enggak. Jadi ini yang harus diajarkan. Bagaimana memberikan gampang? Ajarin itu berulang-ulang. Di dalam rumah memuridkan bukan berarti ayo kita kumpul, kita bahas Alkitab, firman Tuhan. Enggak, kita cerita aja apa yang kita alami. Ketika anak saya mulai
berpacaran, mulai punya hubungan dengan seorang wanita, anak saya laki-laki. Di saat yang pertama dia jadian, dia langsung datang sama kami. Dia cerita, dia bawa pasangannya, kemudian dia cerita mulai hari ini kita lagi komitmen untuk menjalani hubungan yang serius. Dan di saat di hari pertama itu kita doain mereka. Bukan hanya doain, kita omongin bahwa hubungan ini harus sampai ke pernikahan. Nggak ada hubungan coba-coba. Anak-anak muda sekarang kan pengennya nyoba-nyoba, nggak cocok, nanti ganti lagi. Nggak cocok, ganti-ganti. Dan yang kedua yang kita ajarkan adalah belajar hidup dalam kekudusan sampai pernikahan. Enggak, jangan main-main macam-macam dengan tubuh pasanganmu. Itu bukan milikmu, itu nggak ada haknya kamu untuk melakukan itu di luar pernikahan. Dan kita ajarkan itu. Kita ajarkan bagaimana kami dulu berpacaran 1 kali langsung menikah. Dan itu anak-anak bisa melihat, kita cerita pengalaman kita, bagaimana kita ketemu. Dan saya percaya itu yang anak-anak kita butuhkan. Anak-anak kita yang rindukan itu lahir dari orang tuanya bisa cerita, ngajarin seperti itu. Kalau orang tuanya nggak ngajarin, anaknya belajar dari siapa? Dari teman-temannya, dari multimedia, dari medsos, dari apapun, film-film, dia belajar tentang membangun hubungan lewat itu. Enggak dari orang tuanya, diajarkan berulang-ulang. Yang kedua, bagaimana kita bisa memuridkan dalam pernikahan? Deep talk bisa gini, pembicaraan yang dalam. Buat om tante ya, yang sudah panjang usai pernikahan om dan tante, saya percaya mulailah deep talk dengan tetap ngobrol dengan anak mantu dan jujur. Karena saya percaya saat orang tua mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan melihat orang tuanya yang hidupnya salah, yang kudus. Dan gak hanya itu, cucu keturunan yang ketiga akan melihat kehidupan oma dan papanya hidup salah. Bicara di talk, jadi kita punya waktu khusus untuk ngobrol heart to heart, mendengarkan isi hati mereka, ya. Om tante mendengarkan ocehan cucu mungkin, atau anak-anak mantu kita. Tapi disitulah kita belajar untuk kita sharing satu dengan yang lain. Di talk bicara nggak hanya kita bicara bos, yuk kita bahas firman yuk ayat sekian, apa kamu dapat? Nggak hanya itu. Tapi kita belajar mendengarkan isi hati mereka. Disitulah kita bisa menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam perjalanan sebelum masuk tidur, kita bisa isi, kita ngobrol. Dan kami pun melakukan dulu kami kehilangan untuk kami merawat anak kami di usia emas. Karena kehidupan pernikahan kami tidak bagus. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua untuk Tuhan pulihkan pernikahan kami. Dan kami mulai bangun hubungan kami dengan anak-anak kami. Di mobil, aduh bercanda-bercandanya, bojeng-bojengan gitu kan ya. Tapi disitulah kami belajar menerapkan, memasukkan kebenaran firman Tuhan sedikit demi sedikit. Kita ngobrol gitu kan, karena anak-anak sekarang sebenarnya gini ya, seorang anak yang punya anak remaja semua udah pada nggak, semua anak remaja masih ada kecil kali ya. Tapi di sini anak-anak pun sama. Engkau yang masih punya pasangan muda, ajaklah ngobrol yuk, bercanda-bercanda buat anak-anakmu. Untuk jangan sampai gitu, aduh merasa stres, enggak. Tapi dengan deep talk, bicara kita ada hubungan yang semakin dalam, pembicaraan yang semakin dalam. Jadi anak-anak tuh nggak lagi takut untuk kita ngobrol sama kita. Dan gak hanya itu, kita belajar konsisten di dalam segala apapun kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya kita gagal, adanya kita melakukan kesalahan. Tapi kita belajar mengakui itu kepada anak-anak dan kita konsisten. Saat kita salah, kita salah. Banyak orang tua ya kalau udah salah akhirnya nggak mau salah kan, bentengin diri kan, bener gak? Maaf tante, tante, bukan untuk mau ini enggak. Karena saya pun menjadi orang tua, tante umur pernikahan lebih panjang dari kami berdua. Tapi seringkali kami melakukan kesalahan, kalau ditegur sama anak-anak kami, kamu yang bikin benteng, BCA, banyak cari alasan. Masa membenarkan diri. Tapi kalau kita konsisten melakukan kesalahan, kita akui kesalahannya, kita say sorry. Anak-anak belajar itu. Pemuridan tidak hanya bicara soal kelas, tapi pemuridan bicara gaya hidup yang kita berikan buat orang-orang sekitar kita. Apa yang kita lakukan, apa
apa yang kita katakan itu benar-benar konsisten dengan sesuai kebenaran firman Tuhan atau enggak. Kita belajar, mengajar berulang-ulang, deep talk, kita bicara dengan konsisten. Oke, apa sasaran dari pemulihan kita dalam keluarga? Bukan bicara soal berapa banyak firman Tuhan yang diajarkan. Karena pemuridan tidak bicara soal seberapa banyak pengetahuan yang kita pindahkan. Tapi ada sasaran yang kita harus tuju dalam memuridkan dalam keluarga. Kolose 3 ayat 18-21 berkata demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berkelaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dan Efesus 6 ayat 4 berkata demikian, hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yes. Ada sasaran-sasaran yang kita mau bangun dalam pernikahan kita lewat pemerintah. Bukan banyaknya firman Tuhan yang kita tahu, tapi apakah kita sudah mencapai seperti yang Kolose katakan, para istri tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu, orang tua, anak-anak, taatilah orang tuamu. Dan kita sebagai bapak, apakah kita enggak menyakiti anak kita? Karena ada banyak anak-anak remaja, kenapa tidak mau dengarin apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Karena hatinya terluka. Dia terbangkitkan amarahnya dalam terjemahan yang dikatakan, jangan don't irritate and provoke your children to anger. Jangan memprovokasi, jangan membuat sakit anak-anak kita dalam kemarahan kita. Nah, kita mau belajar sama-sama yang pertama adalah melayani dan mengasihi istrinya. Amin para suami. Amin. Amin. Kita semua Tuhan kasih yang namanya anugerah untuk kita menjadi kepala. Ini nggak bicara soal struktur organisasi, tapi bicara soal fungsi. Suami adalah kepala, seorang ayah adalah kepala. Apa artinya kepala? Dalam bahasa aslinya dikatakan kepale. Artinya source atau sumber. Hidup kita sebagai ayah, sebagai suami adalah sumber buat anak-anak kita, buat istri kita. Apa yang mau kita alirkan buat mereka, anak-anak kita, tergantung sumbernya. Kalau mata air itu adalah mata air yang tidak baik, maka kita akan mengalirkan air yang tidak baik kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita sebagai sumber seorang ayah yang baik, akan mengalirkan hal-hal yang baik buat kehidupan anak-anak kita. Dan para suami harus terlebih dahulu dimuridkan. Artinya kita sebagai suami harus mau belajar menghidupi firman. Di sini ada para pemimpin kita ya, ada Ko Isman, ada Ko Surya, ada Ko Hamid. Seorang pemimpin dalam firman Tuhan dikatakan diangkat bukan berdasarkan kemampuannya dia memimpin, tapi di firman Tuhan dikatakan berdasarkan syarat-syarat bagaimana dia memimpin keluarganya. Para suami belajarlah ya, ngopi bareng sama Ko Isman, ngopi bareng sama Ko Hamid, bagaimana berfungsi sebagai suami yang memimpin, mengambil keputusan dalam rumah tangga. Ada banyak suami-suami yang gimana istrinya, terserah mami, terserah istri. Apa-apa tanya pada istrinya. Anak-anak kalau mau nanya gimana? Jawabnya ke seorang ayah, tanya mama aja, tanya mama aja. Suami harus belajar mengambil keputusan. Ada banyak keputusan yang mungkin anak-anakmu nantikan dari kehidupannya untuk seorang ayah mengambil keputusan. Ketika anak saya lulus kuliah, dia rencananya tadinya mau kerja ke Jakarta. Dia lulusan desain interior. Dia sudah lamar ke sana sini. Kayaknya dia happy banget pengen ke Jakarta. Pengen kerja di studio desain di Jakarta. Dia sudah wawancara, sudah datang ke sana. Tapi nggak ada satupun yang merespon. Artinya sudah wawancaranya sudah, tapi akhirnya di ghosting. Ya, tiba-tiba urusannya tidak lagi kasih kabar. Anak saya sempat kecewa. Dan waktu itu saya bilang sama anak
Papa udah doa dan kelihatannya kamu memang harus di Bandung. Wah, dia sedih sekali. Tapi akhirnya ya dia harus tinggal di Bandung, nggak ke Jakarta, dan dia buka studio desain sendiri dengan temannya. Dan ternyata itu adalah hasil doa juga leadernya di CLCC. Ya, Ko Alvin itu kan leadernya. Dia bilang, wah kamu udah nggak usah ke Jakarta, Koko doain supaya kamu tinggal di Bandung katanya. Ternyata itu yang menyebabkan ada rencana Tuhan. Dia nggak harus ke Jakarta, dia harus tinggal di Bandung. Dan saya sebagai seorang ayah harus belajar untuk menguatkan anak-anak, harus melayani anak-anak, harus menguatkan, meneguhkan. Mungkin anak saya down waktu itu, pengennya dia punya cita-cita pengen ke Jakarta cari pengalaman. Tapi Tuhan berkehendak lain, dan itu fungsi seorang ayah hadir buat anak-anak, melayani. Ada banyak pria yang pengennya dilayani, tapi bagaimana kita jadi seorang pemimpin? Seberapa besar kita bisa memimpin tergantung seberapa besar kita melayani. Melayani anak-anak kita, melayani istri kita. Dan bagaimana yang paling penting adalah mengasihi istri. Itu jauh lebih penting. Seorang suami harus belajar mengasihi istrinya, dan bahkan di depan anak-anaknya. Supaya anak-anaknya melihat bagaimana pernikahan mereka nanti ke depan, itu melihat pernikahan kita. Bagaimana seorang ayah mengasihi mamahnya, suami yang mengasihi istrinya, itu yang harus ditampilkan. Itulah pemuridan. Para pria di tempat ini, saya percaya kita bangun yuk pemuridan dalam keluarga, dimulai dari suami harus berfungsi sebagai kepala. Gak hanya suami, istri harus dimuridkan supaya berfungsi sebagai penolong yang berdoa, menopang, dan tunduk kepada suami. Ini bicara tentang ada fungsi yang Tuhan berikan buat seorang wanita. Tuhan menciptakan pria dan wanita setara dan segambar di hadapan Tuhan. Tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2. Semua sama di hadapan Tuhan. Tapi ada perintah buat seorang wanita. Tuh engkau harus menjadi seorang penolong. Penolong biasanya lebih kuat apa lebih lemah, ibu-ibu? Yang benar. Penolong biasanya lebih kuat. Tapi karena kita tahu ada kekuatan khusus yang Tuhan berikan kepada seorang wanita. Tapi balik lagi, wanita itu harus benar-benar pulih dan mengalami Tuhan dan mengalami kasih Tuhan, sehingga dia bisa berfungsi. Menolong apa menjadi berdoa? Nggak aneh kan kalau di gereja yang datang ke persekutuan banyak laki banyak perempuan? Yang banyak berdoa di gereja mana? Perempuan. Tuhan pakai wanita menjadi pendoa, menjadi pagar buat keluarganya. Kita berfungsi menjadi seorang penolong, dan gak hanya itu, kita menjadi penopang. Kalau lihat tiang-tiang ini bagus, ya bagus kan, Pak Roni bikin banyak tiang-tiang bagus. Tiang menjadi tiang yang kuat, yang bagus, harus banyak poletan, banyak sabitan penyusul tiang yang indah. Mungkin kita seorang wanita mengalami proses yang enak dalam kehidupan kita, tapi kalau kita konsisten dan tahu Tuhan setia buat kehidupan kita akan berdiri kokoh buat keluarga kita. Walaupun keluarga kita mungkin saat ini ada di bawah dalam mengalami kekelaman, satu orang wanita berdoa buat suaminya. Kalau banyak suami, misal saat ini suaminya yang selingkuh, suaminya yang main judi, suami yang tidak menghasilkan, tapi kalau ada seorang wanita yang memakai lututnya berdoa kepada Tuhan, saya percaya suaminya bisa diubahkan. Karena kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, yang kita pakai adalah kekuatan dari Tuhan. Menopang. Karena suami kita tidak bisa sendiri, kita pun tidak sendiri, dan kita harus tunduk kepada suami kita. Kenapa Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk? Dari pria. Bicara tentang segambar dan serupa, setara di hadapan Tuhan. Kalau wanita, Tuhan kalau kenapa Tuhan menciptakan wanita? Kalau wanita diciptakan Tuhan dari lewat tulang kakinya Adam, Tuhan nggak mau wanita itu diinjak-injak. Tapi bicara ini, kalau kenapa Tuhan dalam tulang rusuk? Tuhan yang menjadi tulang kepala, kenapa Tuhan tidak menciptakan wanita dari tulang kepala? Karena Tuhan tidak mau wanita itu menjadi kepala. Karena fungsi seorang kepala itu ada di pria, di suami. Tapi hari ini banyak istri-istri tidak menghargai suaminya karena suaminya tidak berpenghasilan. Tapi saat suaminya selingkuh, dia pergi dengan yang lain, istrinya menyalahkan suaminya. Tapi tidak pernah menyadarinya selama ini bagaimana hidup kita, sikap kita kepada pasangan kita, pada suami kita.
Tunduk kepada suami kita, hormat sebagai otoritas di atas kehidupan kita. Tunduk bukan hanya kalau kita melakukan yang suami kita membawa kita yang ke tempat yang jahat, bukan itu. Tapi tunduk sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan gak hanya itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Anak-anak dimuridkan supaya belajar taat dan hormat kepada orang tua. Ada anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, panjang umurmu di muka bumi ini. Bicara taat dan hormat, bicara gini, punya kerelaan hati, bukan dipaksa, tapi punya kerelaan hati untuk taat dan hormat kepada orang tua. Buat yang belum menikah, kau wajib taat dan hormat kepada orang tua. Tapi yang sudah menikah, engkau boleh tidak mentaatinya, tapi engkau punya hormat dengan pendapat orang tua. Tapi kalian tidak bisa juga melakukan apa yang orang tuamu mintakan, karena kita punya pasangan. Balik lagi buat orang tua, om tante, belajar tidak ikut campur kepada urusan anak-anaknya. Om tante bisa kasih nasihat kepada anak-anaknya, tapi kita tidak bisa memaksakan keputusan kita kepada anak-anak kita. Tapi kita belajar, anak-anak hormat dan tunduk kepada orang tua. Dan kita tidak bisa memilih, kita pengen dilahirkan dari orang tua yang mana. Seberapapun buruk orang tua kita, seberapapun orang tua kita punya kesalahan, kita anak-anak yang belum menikah, taat dan hormatilah orang tua. Yang sudah menikah, hormatilah orang tua dalam keadaan apapun juga. Karena ada janji yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Iya. Kita mau baca satu segmen ini. Pemuridan membawa keluarga kita semakin melakukan firman. 2, 3. Pemuridan membawa keluarga kita semakin melakukan firman. Jadi tujuan pemuridan bukan tambah pintar tentang ayat-ayat firman, tentang teologi, ya enggak. Kita harus diajar untuk melakukan firman. Yes. Setiap bagian, baik suami, baik istri, baik anak-anak, kita harus melakukan firman. Dan ketika kita melakukan firman, maka keluarga kita akan semakin serupa Kristus. Yes. Orang-orang akan melihat Kristus dalam apa yang kita bangun dalam keluarga kita. Mereka bisa, anak-anak terlebih dahulu melihat papa mamanya adalah gambaran daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin anak-anak tidak bisa melihat Tuhan ketika masih kecil, tapi dia bisa melihat Tuhan yang hidup dalam orang tua. Kita semakin serupa Kristus. Dan yang terakhir adalah kita membawa keluarga kita untuk hidup dalam kerajaan Allah, untuk hidup dalam otoritasnya Tuhan, untuk hidup diperintah oleh Tuhan. Pemuridan harus membawa keluarga kita hidup dalam kerajaan Allah. Amen. Anak-anak diajarkan taat. Kita belajar taat kepada otoritas Tuhan sebagai Tuhan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Karena itu, mari saya encourage setiap kita, mari kita bangun pemuridan mulai dari dalam rumah kita, mulai dalam pernikahan kita, keluarga kita. Saya percaya ketika kita bangun, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Keluarga kita akan baik-baik, tadi firman Tuhan katakan. Keluarga kita akan baik-baik, anak kita akan baik-baik di tengah pergumulan, di tengah masalah sekalipun. Anak kita akan baik-baik karena mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya nggak akan panjangkan, tapi kita mau sama-sama datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau bawa Tuhan pernikahanku, keluargaku. Untuk aku mau bangun pemuridan dimulai dari rumah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mungkin terbatas, tapi kami percaya ketika Engkau bekerja dalam kehidupan kami, Engkau bisa melakukan di luar batasan-batasan kami Tuhan. Mungkin kami berkata, aku gak mampu sebagai seorang pria. Tapi ketika Kau mau belajar taat untuk melakukan firman, maka Tuhan akan menyertai apa yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan, kerjakanlah itu Tuhan dalam pernikahan keluarga kami.